kayak temperamen gitu lah, apa ya, pokoknya gampang tersinggung gitu. Jadi emang kalau udah marah tuh matanya udah melotot gitu. Pemirsa, kasus kekerasan yang terjadi di Sekolah Dasar 07 Pagi, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan saat ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Jika pihak sekolah terbukti lalai, maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa memberhentikan kepala sekolah tersebut. Menanggapi kasus kekerasan siswa sekolah dasar kelas 2 yang dilakukan oleh R terhadap temannya A, Sopan Andrianto, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan juga psikolog. Jika hasil penyelidikan terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik guru maupun kepala sekolah, maka Dinas Pendidikan akan mencopot kepala sekolah dasar 07 Kebayoran Lama Utara Pagi. Sebelumnya hasil visum korban diketahui terdapat luka memar di kepala belakang bagian kanan. Peristiwa mengenaskan ini berlangsung di dalam lingkungan sekolah pada jam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Makanya nunggu daftar khusus ini. Sementara itu Komnas Anak menolak tindakan pihak sekolah yang mengeluarkan tersangka R, anak sekolah yang menganiaya temannya hingga tewas beberapa hari lalu. Sementara itu Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan mengatakan tersangka bisa saja dipindahkan, namun sebaiknya lebih dahulu menunggu proses hukum. Berikut cuplikan dialog Primetime News pada hari Minggu kemarin. Kalau misalnya kemudian ada niatan pihak sekolah untuk mengeluarkan si R, pelaku kejadian ini, apa tanggapan? Saya pertama yang protes. Anda tidak setuju bahwa jika R ternyata dikeluarkan karena dari sekolah? proses hukumnya belum jalan, proses diversi yang diwajibkan oleh Undang-Undang 11 tahun 2012 belum dijalankan, kok sudah ada punishment itu. Sebenarnya punishment itu harus disepakati bagian dari keputusan dalam diversi. Karena anaknya ini masih berusia di bawah 12 tahun. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak tidak setuju dengan itu. Dan psikologi juga harus akan ada jeda terganggu waktu, ya? gitu Betul. loh. Iya. Mau ngapain dia? Siapa yang akan dampingi? Anaknya terus apa? Konselingnya Belum, artinya belum nggak bisa. punishment itu Justru dulu, gitu. tetap bersekolah menurut saya didampingi, tapi harus ada sanksi selama proses ini terjadi. Nggak bisa dibiarkan terus Betul, berjalan kalau itu normal sepakat, seperti iya, biasa ya. Tapi mungkin Ada sedikit jeda lagi. waktu lah. Betul. Sedikit lagi ya. Silakan, Untuk Pak. mengeluarkan siswa, tentu kan begini. Mengeluarkan siswa itu tidak mutlak itu adalah hukuman. Boleh jadi mengeluarkan siswa menjadi penyamanan. Artinya kita lihat kalau di sekolah Siapa itu yang dibuat aman dan nyaman? siswa yang bersangkutan, misalnya begini, kalau di sekolah itu dia sering diejek karena dia melakukan mencederai temannya bahkan sampai meninggal, menjadi ejekan kan dia tidak nyaman. Tetapi jangan dikeluarkan, berhenti pada itu, dipindahkan ke tempat tapi lain. itu artinya gini Pak, tapi itu harus menjadi satu kesatuan putusan dari Setelah keputusan jelas, diversi lebih baik Pak, tadi. tapi iya, sudah ada iya. statement anak ini dipulangkan loh Pak. Maksudnya Oleh pihak Bukan hanya sekolah. dipulangkan, malah dirumahkan. Ada di mana? Dikeluarkan malah. Dikeluarkan dalam proses ini. belum ada. Saya Itu belum kepala ada. sekolah sudah mengatakan itu kepada media, mengatakan karena ini demi kepentingan terbaik anak tadi seperti itu, juga dalam menjaga nama sekolah. Dikeluarkan. Nah, itu boleh saja kalau itu di dalam salah satu keputusan diversi itu. Iya, iya. Diversi ini kan Terkait belum Diversi belum jalan dan belum sudah ada pasti. statement dari Iya. pihak sekolah. Iya, iya. Sejauh ini gimana Pak Nasruddin? Bagaimana? Sudah ada statement dikeluarkan. Sudah, Pak. Kemudian sementara diversi belum berjalan. Proses Iya, hukum kan betul, juga belum belum berjalan. BAP baru dibuat kemarin. Iya. Bagaimana sikap Tapi Anda itu kan sebagai kepala sekolah? yang jelas begini, untuk mengeluarkan sekolah juga kan harus ditelusuri, tidak main keluarkan begitu saja. Itu saya katakan tadi, bila siswa itu mungkin juga tidak dikeluarkan, dipindahkan. Kalau dipindahkan membuat siswa itu lebih baik masa depannya, tapi jangan di mana kita melindungi siswa yang nakal, Iya, bukan. iya, Tapi iya. artinya lebih baik. Ya, masih soal kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Korban penganiayaan oleh oknum guru di sekolah dasar di Kota Ambon, Maluku Utara masih mengalami trauma dan belum mau masuk ke sekolah. Sementara itu oknum guru yang melakukan penganiayaan oleh pihak yayasan sekolah akan mengembalikan oknum guru tersebut ke pemerintah Kota Ambon. FS korban penganiayaan oknum guru yang berusia 10 tahun ini belum bisa sekolah karena harus menjalankan rawat jalan akibat luka robek dengan 4 jahitan di kepala. Luka robek yang dialami FS disebabkan oleh ulah oknum guru ML yang memukul korban dengan cutter.
Selain korban yang harus menjalani rawat jalan, korban juga mengaku mengalami trauma dengan apa yang dilakukan oleh ML. Sementara itu, Ketua Yayasan Persekolah Kristen Protestan Maluku (PKPM) Abraham Soplantila menyesalkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh ML. Pihak yayasan juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Pihak yayasan akan mengembalikan ML, oknum guru yang melakukan penganiayaan, ke pemerintah Kota Ambon. Haram bagi sekolah-sekolah di bawah yayasan ini. Itu haram. Dan guru itu akan dievaluasi. Mungkin kami akan kembalikan saja guru itu ke wali kota, ke Kota Madia. Sebab menurut kami tidak pantas seorang guru membuat kekerasan terhadap anak didiknya, itu tidak pantas. Kepala Subbagian Humas Polres Pulau Ambon, Ibtu Meiti Jacobus menyatakan, hingga kini pihaknya belum memproses ML lantaran pihak keluarga korban belum membuat laporan polisi. Tidak bisa memanggil atau memeriksa siapa-siapa atau oknum guru tersebut yang terkait kasus ini karena tidak ada laporan polisi. Dasar kita untuk melakukan penyidikan adalah laporan polisi. Sebelumnya, FS dan 2 orang temannya dipukul oleh ML, guru olahraga di SD Kristen Ambon, dengan menggunakan cutter lantaran ketiga korban tidak melengkapi tugas yang diberikan olehnya. Dari Ambon, Maluku Utara, Hamdi Jempot, Metro TV. Mirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dan juga perbincangan terkait